Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video pagi ini ya kita coba review saham Unilever ya, atau UNVR ya. Saham ini dulu merupakan saham favorit ya, tapi terus dengan berlangsungnya harganya yang turun terus, akhirnya saham ini menjadi saham yang seperti diabaikan ya. Kenapa saham Unilever ini kok turun terus ya? Nanti kita coba bahas, terus kemungkinan apakah ada peningkatan di beberapa waktu ke depan, atau saham ini justru makin turun ya. Nanti kita coba ya bahas. Oke, saham Unilever ini kan saham konsumer ya, konsumer terus kemungkinan newsnya kita lihat dulu. Ini saham Unilever mengalami tekanan dalam sepekan terakhir, anjlok 6%. Aksi profit taking dengan investor dalam setahun anjlok 14%. Penjualan bersihnya 31 triliun, tumbuh 5%. Labanya 4,6 triliun, dan labanya cukup besar juga ya sebenarnya teman-teman, tumbuh 5% ya. Jadi secara fundamental nih Unilever itu masih perusahaan yang bagus ya. Penjualannya naik, terus kemudian labanya juga naik, tetapi kenapa sahamnya turun ya? Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita cari ya. Ini coba kita lihat profilnya. Saham yang beredar 9,2 miliar, masyarakat 15%. Jadi porsi masyarakat itu kan cuman kecil ya di saham Unilever nih. Kebanyakan porsinya itu punya holding. Punya holding ya. Jadi memang masyarakat kurang begitu banyak. Jadi memang mungkin ini salah satu penyebabnya ya, harga sahamnya turun terus. Ibaratnya nggak dijaga nih saham nih, terus turun gitu. Bisa jadi investornya memang investor besarnya ya, bandarnya itu pengen membuat sahamnya ini turun. Nanti dia buy di harga bawah, karena kalau harga rata-ratanya dia dulu tinggi kan, kemudian dia jual, terus kemudian dia beli di harga rendah, kan harga rata-ratanya jadi rendah. Nanti misalnya dia menginginkan dividennya, kan dividennya juga presentasinya juga lumayan. Nah, ini dividennya 3,3% ya, kecil ya kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain ya, semacam perusahaan batubara atau perusahaan finance itu kan, bank itu. Kalau bank-bank yang besar kecil dividennya, kayak BCA dan lain-lain kecil. Tapi kalau bank kayak BCTM, BCBR itu lumayan besar. Nah, ini dividennya kecil banget nih teman-teman, 8466. Kita bandingkan dengan harga sahamnya ini cuman berapa ini? Nggak nyampe 5% ya ini ya, cuma 3,3% mungkin ya. Jadi memang kecil banget nih. Kalau saya nggak begitu ini ya, tertarik kalau dividennya kecil. Nah, untuk transaksi kemarin itu kan saham Unilever dibuka di 4510, kemudian 450 naik, terus turun 4470, di akhir penutupan dinaikkan lagi. Jadi untuk trading harian mungkin bisa ya ini, walaupun nggak begitu fluktuatif ya. Naiknya sekitar 80 poin itu sekitar 1,5% lah. Nah, ini turun terus ini ya teman-teman. Ini kan mulai auto reject ini kalau nggak salah nih ya, kemarin ARB beberapa kali ya. Unilever tuh kalau nggak salah ARB 2 kali kemarin, karena isu ada produknya yang ditarik itu ya.
yang mengandung bahan berbahaya. Nah, dari 3 bulan ini Unilever turun ya setelah 3 bulan. 6, kalau 6 bulan bagaimana? 6 bulan naik dari Mei ke, ke November ini naik. Terus trennya ini kan dia di supportnya itu di 45 ya. Beberapa kali menyentuh ini dia mantul. Jadi kalau teman-teman mau trading atau swing bisa ini mulai open buy di 45 40 ya. 45 40. Kalau coba turun lagi mungkin di sekitar 4500 ya tradingnya. Dari tahunan, nah ini sebenarnya masih di atas ya kalau tahunan. Dari awal tahun kemarin itu dia masih di atas. Nah kalau dari 1 tahun kemarin turun, 3 tahun, wah ini turun terus nih teman-teman. Ini perlu waspada ini teman-teman. Lebih baik dihindari dulu saham seperti ini. Kalau untuk trading atau swing boleh, tapi kalau investasi jangka panjang jangan dulu. Nah ini mantaunya kayak gini. Walaupun secara fundamentalnya bagus, tapi saham ini itu seperti nggak dijaga ya teman-teman. Jadi dibuat ya mungkin memang ya, pemain besarnya pengen ambil harganya di bawah. Begitu ambil harga di bawah nanti dinaikkan, nanti ambil profitnya dari situ. Nah ini loh profitnya ada terus, ini profitnya ada terus. Tapi kenapa dividennya kok kecil? Nah ini yang jadi pertanyaan. Profitnya lumayan tapi dividennya kok kecil. Mira ya, kita lihat Mira newsnya apa. Mira beritanya hampir sama, catnya coba kita lihat. Oh, catnya itu sampai ini ARB 2 kali ya. Ini masih di bawah. Daily-nya coba itu lihat. Volumenya nggak begitu besar ya. Teknikalnya MACD masih sell ya. Lalu stokastik buy. Biasanya kalau ARB memang seperti ini, stokastiknya buy, MACD sell. Nanti kita tunggu kalau MACD-nya sudah mendekati buy ya, mendekati positif lah paling enggak ada pantulan ya. Foreign ini sudah mulai masuk ya teman-teman. Di Unilever nih foreign sudah mulai masuk, jadi kalau mau spekulasi buy sudah boleh nih saham Unilever nih. Kelihatannya sudah mulai ada pergerakan. Nanti target 2% gitu aja, kalau 1,5% jual lagi. Rekomendasi 8275. Kita nggak usah ambil banyak-banyak kalau kayak gini, saham kayak gini. Karena lihat chartnya juga masih kurang mendukung ini. Nah transaksinya kemarin ini ya, terendah itu 4470. Jadi teman-teman kalau mau masuk bisa juga itu di apa, open buy di 4470, 4480, 4490. Terus nanti tunggu naik sedikit, asal profit jual gitu aja. Kalau mau stop loss, teman-teman yang sudah punya harga di harga tinggi, mungkin salah satu cara stop loss adalah ya seperti itu. Begitu naik dikit kita jual sebagian, nanti pas turun itu kita beli, yang sebagian itu kita beli, kita nanti naik lagi kita jual lebih banyak lagi, kayak gitu. Nanti otomatis kerugian kita akan berkurang ya, sedikit demi sedikit akan berkurang. Terus jumlah pemilikan saham kita di UNVR juga mulai bertambah. Daripada kita nunggu
negatif terus itu malah bikin pusing. Oke, itu dulu ya untuk saham UNVR ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.